Shalom anak muda. Ya, dimanapun teman-teman menyaksikan rekaman ibadah pada siang hari ini, biar kiranya teman-teman diberikan kesehatan ya teman-teman. Tetap dalam keadaan yang semangat meskipun di tahun ini mungkin banyak orang yang bilang bukan tahun yang bagus, tetapi kita percaya bahwa tahun 2020 ini merupakan tahun yang bagus buat anak-anak muda seperti kita yang percaya kepada Tuhan, amin. Karena kita percaya di tahun ini kita bisa semakin lebih dekat kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sajalah penolong kita. Kita mau naikkan satu pujian bahwa kuasa-Mu terlebih besar. Hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kuasa-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita mau katakan pujian ini dari awal. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersama kami Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh kami percaya, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada saat siang hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, kapanpun kami menyaksikan rekaman ibadah hari ini Tuhan, oh betapa kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhanlah penolong kami Tuhan. Dan di masa-masa seperti ini Tuhan, kami hanya berserah kepadamu, karena Tuhanlah yang punya kami Tuhan. Tuhanlah yang penolong kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan selama ibadah ini kami berlangsung Tuhan, kami boleh memfokuskan hati dan pikiran kami kepadamu, supaya kami boleh benar-benar menerima berkat daripada Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu nanti yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang boleh memberkati lidah bibirnya, agar setiap perkataan yang disampaikan oleh hamba-Mu itu boleh tumbuh subur di dalam hati kami Tuhan. Dan kami boleh semakin mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mulai ibadah online kami pada siang hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh memberkati acara ini dari awal, pertengahan sampai pada selesainya ya Tuhan. Dan biarlah kiranya ibadah ini boleh menyenangkan Engkau ya Bapa, dan nama Tuhan saja yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami mau mulai ibadah ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, pada saat siang hari ini kita mau naikkan satu pujian sukacita yang menyatakan bahwa serukan namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Dialah Raja di atas segala raja. Amin. Katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kita mau katakan sekali lagi, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama.
Haleluya. Kita percaya bahwa Yesus nama di atas segala nama. Puji Tuhan teman-teman. Pada saat siang hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, mari sama-sama kita mau teduhkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Telah kita katakan di 2 pujian yang tadi teman-teman, bahwa Allah adalah penolong kita. Kuasanya terlebih besar dan tiada nama selain nama Yesus. Mari kita naikkan pujian ini. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan, Engkau penolong kami Tuhan. Katakan Allah yang suci. Allah yang suci. Surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Maha Kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau kudus Tuhan. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya.
Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan, Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Kuasa-Mu besar Tuhan, tiada Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari saat ini teman-teman, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari pergunakan kesempatan ini untuk menyembah Tuhan. Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu teman-teman. Dia ada di dekatmu teman-teman. Dia ingin menjamahmu teman-teman. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus buat penyertaan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari mengucap syukur. Mari tinggikan Tuhan. Sebab karena penyertaan Tuhan, kita tidak mungkin ada sampai pada hari ini teman-teman. Maka patutlah kita bangga, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Mari naikkan pujian-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu mimbar saya selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang memberitakan firman Tuhan. Salam anak muda, ada di remaja, di pemuda, dimanapun Anda berada saat ini dalam ibadah online hari ini. Sesudah kita memuji, memuliakan, bersyukur, menyembah Tuhan, telah tiba saat waktunya kita akan bersama-sama membaca, mendengar, merenungkan, menggumuli, mencerna firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur hari ini dalam
ibadah di remaja dan di pemuda ya Tuhan. Kami membutuhkan kehadiran Tuhan dalam ibadah kami. Telah tiba saat waktunya kami akan membaca firman-Mu, mendengar dan merenungkannya. Dan tolonglah Tuhan, berikan kami pengertian hikmat dan bukakanlah firman-Mu, pengertian, pencerahan supaya kami mendapatkan pesan dan inspirasi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baiklah saudara-saudara kasih Tuhan, adik-adikku yang dikasihi dalam Tuhan, baik di remaja, di pemuda, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini yang akan kita buka bersama-sama, kita baca di dalam kitab Mazmur pasal 127 ayat 1 dan 2. Baiklah saya membacakannya. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian siarah Salomo. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah mengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia, Tuhan, memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya, baiklah adik-adikku kasih Tuhan, marilah kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Ya, dalam khotbah saya hari ini saya beri tema dengan judul Andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Ya, sekali lagi saya ulang tema khotbah hari ini, andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Ya, jadi saudaraku kasih Tuhan, apa yang telah kita baca tadi dalam firman Tuhan dikatakan dengan jelas di situ bahwa nyanyian siarah Salomo. Ya, jadi nyanyian siarah Salomo ini berbicara tentang siarah, ya, orang yang bersiarah, ya, entah ke tempat-tempat bersejarah atau tempat-tempat yang dikeramatkan, ya, baik yang ada di kota-kota dalam negeri maupun ke luar negeri. Namanya bersiarah, itu menempuh suatu perjalanan, ya. Jadi nyanyian siarah Salomo berarti yang dimaksud di situ adalah inilah riwayat sejarah perjalanan Raja Salomo, ya saudara kasih Tuhan, ya. Dan kita akan mendapatkan pesan-pesan, ya, hikmat, pencerahan, inspirasi, penerangan melalui sejarah kehidupan Raja Salomo ini. Ya, dia katakan jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Ya, ini sebenarnya Raja Salomo berbicara dengan maksud dan tujuan apa di dalamnya. Ya, tentunya saudaraku kasih Tuhan, kita perlu membaca sejarah kelanjutan firman Tuhan yang bersangkutan berkenaan dengan soal membangun. Ya. Jadi saudaraku kasih Tuhan, Salomo ini di masa mudanya, di masa remajanya yang masih muda belia, masih orang bilang imut-imut, ya. Bapaknya Daud sudah lanjut umur dan meninggal. Begitu usia yang masih belia, masih remaja ini mendapatkan tugas menjadi seorang raja, seorang pemimpin bangsa Israel, dan disitulah Raja Salomo menyadari akan ketidakmampuannya, akan ketidaksanggupannya, ya, untuk mengelola dan menjalankan
tugas sebagai seorang raja, apalagi menghadapi bangsa-bangsa di sekitar Israel itu yang banyak mereka memusuhinya. Seringkali terjadi peperangan di situ. Ya. Dan disinilah kita melihat di saat masa-masa muda belia Raja Salomo merasa tidak mampu, tidak sanggup, dan disitulah ternyata ya ada berkat Tuhan, berkat rohani yang dibagikan kepada bangsa Israel dan kepada semua umat Tuhan di sepanjang zaman. Ya, ternyata Raja Salomo ya mempunyai pengalaman hidup. Di saat itu inilah saatnya pola hidup yang mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi saudaraku kasih Tuhan, ada di remaja dan pemuda. Kalau kita membaca dalam 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 1, ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya. 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 1, Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya, barulah selesai seluruh istana itu. Ya. Salomo punya pengalaman. Ya, bagaimana ini namanya kerajaan, ya, tetapi istananya ya mungkin saat itu sederhana, atau istana yang ada di Yerusalem itu kecil barangkali ya. Dan disitulah Salomo punya kerinduan untuk mendirikan istana kerajaan. Ya, namanya kerajaan itu harus ada istananya. Dan disitulah Raja Salomo yang masih muda itu di tengah-tengah kebingungannya, ketidakmampuannya, dia hidup mengandalkan Tuhan. Ya, bagaimana ini Tuhan? Saya ini kepingin punya istana kerajaan, tetapi keadaan saat itu tidak memungkinkan. Ya, kalau kita membaca di dalam kitab Raja-Raja itu akan menemukan bahwa Raja Salomo akhirnya berkomunikasi, ya, berteman dengan raja-raja Tirus, Raja Hiram, dan raja-raja di Timur Tengah saat itu. Dan dari bangsa-bangsa lain ini ternyata dia memberikan bantuan-bantuan, ya, memberikan kayu-kayu yang sangat baik, ya, untuk pembangunan istana ini. Jadi Raja Salomo merasa, ya, bersyukur kepada Tuhan. Ya, ternyata Tuhan bekerja menggerakkan bangsa-bangsa di sekitar Israel itu yang baik hati dan memberikan, ya, kebutuhan-kebutuhan untuk membangun istana di negeri Israel ini. Ya. Bahkan pembangunan itu cukup lama, memakan waktu 13 tahun lamanya baru selesai. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, ya. Dan setelah membangun istana selesai, Raja Salomo juga dia punya kerinduan. Jangan hanya istana saja, tetapi juga punya kerinduan untuk membangun rumah Tuhan. Supaya ada rumah Tuhan, supaya ada tempat untuk beribadah kepada Tuhan. Ya. Sehingga Raja Salomo tetap dia berdoa kepada Tuhan, berseru, berserah dan mengandalkan dan minta berkat kepada Tuhan untuk membangun rumah Tuhan ini. Ya, di dalam 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 10, setelah lewat 20 tahun selesailah Salomo mendirikan kedua rumah itu, yakni rumah Tuhan dan istana raja. Ya, jadi membangun istana raja, ya, dan membangun bait Allah, ya, membutuhkan waktu 20 tahun. Istana dibangun 13 tahun, lalu bait Allah dibangun 7 tahun lamanya. Dan itu semua Raja Salomo benar-benar menyadari
Ini boleh ada, ini boleh terjadi, ini boleh menjadi kerinduannya yang nyata, yaitu oleh karena apa? Oleh karena dia hidup mengandalkan Tuhan. Ya, makanya Raja Salomo dia menasihati kepada bangsa Israel, ya, kepada semua orang percaya, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Ya. Jadi saudaraku kasih Tuhan, ada di remaja, di pemuda, kita melihat bahwa bukan perkara yang kecil, bukan perkara yang mudah membangun istana dan bait Allah. Ternyata kalau kita perhatikan perlu waktu 20 tahun lamanya. Ya. Itu suatu usaha yang harus tekun, yang harus sungguh-sungguh untuk mengusahakan supaya namanya suatu kerajaan itu harus punya istana. Ya, apalagi ini umat Tuhan bangsa Israel, ibu kotanya di Yerusalem, harus ada rumah Tuhan, harus ada bait Allah. Dan di situ kerinduan Raja Salomo untuk mendirikan istana dan bait Allah tercapai tujuannya karena dia hidup mengandalkan Tuhan. Ya. Lalu selanjutnya ada adikku kasih Tuhan di remaja dan pemuda. Apa yang disampaikan oleh Raja Salomo? Selanjutnya dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Di situ dikatakan. Ya, jadi rupanya kita melihat ada dikasih Tuhan, Raja Salomo hidup mengandalkan Tuhan. Itu tidak berhenti sampai dia membangun rumah Tuhan, membangun istana 20 tahun lamanya, tetapi dia melanjutkan terus. Ya, melanjutkan terus, yaitu untuk masalah keamanan. Ya, masalah keamanan. Masalah perlindungan, ya, di negeri Israel, di kota Yerusalem yang zaman itu bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan di dunia itu begitu mudah, ya, terjadi saling menyerang, terjadi mudah peperangan, terjadi mudah blok-blok yang ada, ya, menyerang dan mengeroyok bangsa-bangsa yang dimusuhinya. Ya. Itu semua Raja Salomo sudah mengetahui. Dan apa yang terjadi ada dikasih Tuhan, Raja Salomo benar-benar dia mengandalkan Tuhan. Ya, sia-sialah punya pengawal berjaga-jaga, yang manusia yang terbatas dengan kekuatannya, dengan pikirannya, dengan penglihatannya, dengan kemampuannya, ya, manusia yang terbatas. Tetapi Raja Salomo tidak mengandalkan tentaranya, pasukannya berkuda menjadi andalan nomor satu, tidak. Tetapi dia mengandalkan Tuhan, ya. Sehingga kita melihat ada dikasih Tuhan dikatakan dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 42. Lamanya Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel ialah 40 tahun. Ya. Raja Salomo menjadi penguasa, menjadi pemimpin, ya, menjadi raja di Israel, ya, itu 40 tahun lamanya. Dan semasa 40 tahun lamanya itulah bangsa Israel dipimpin Raja Salomo sebagai raja. Bangsa Israel dalam posisi keadaan yang aman dan tentram di situ, ya. Barulah sesudah 40 tahun itu bangsa Israel terjadi perpecahan, ya. Untuk itu kita menyaksikan bahwa Raja Salomo benar-benar hidup, ya, yang mengandalkan Tuhan, ya. Apakah berhenti sampai di situ ada dikasih Tuhan? Tidak. Raja Salomo masih melanjutkan, yaitu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah,
percaya kepada Yahweh Elohim, Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah bangsa Israel. Ya, Raja Salomo tetap dia melanjutkan kerinduan hatinya, hidup dekat dengan Tuhan, hidup yang berserah, yang percaya kepada Tuhan, dan hidup yang mengandalkan Tuhan. Ya, kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 23, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Ya, kita melihat Raja Salomo diberkati secara materi, secara kekayaan, ya, berlimpah-limpah. Bangsa Israel mengalami hidup dalam kemakmuran di zaman Raja Salomo. Bahkan kita menyaksikan bangsa Israel saat itu menjadi bangsa yang tenar, bangsa yang terkenal di muka bumi, karena bangsa-bangsa di dunia itu pemimpin-pemimpinnya, raja-raja dan para ratu datang ke Israel, ya, ingin melihat ini kerajaan Israel luar biasa, ya, ingin tahu rajanya Salomo seperti apa, ya, bagaimana caranya menyambut para tamu, menjamu para tamu, ya. Itu para tamu dari bangsa-bangsa lain, dari kerajaan-kerajaan lain itu sangat terkagum-kagum, sangat heran, sangat takjub luar biasa atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan Raja Salomo. Oleh karena apa? Oleh karena Raja Salomo hidup mengandalkan Tuhan. Oleh karena Raja Salomo hidup yang benar-benar tertuju kepada Tuhan. Oleh karena Raja Salomo dia mengutamakan Tuhan, ya, di atas segalanya. Ya, makanya dia menasihati kepada bangsa Israel dan kepada semua orang percaya di sepanjang zaman, sepanjang abad. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Raja Salomo punya pengalaman hidup selama 40 tahun menjadi raja di Israel, yang raja yang berhasil memimpin negeri Israel dalam kemakmuran yang berlimpah-limpah. Bahkan dia menyadari, ya, dan menasehati dan menghimbau bangsa Israel dan semua orang percaya diberikan pengertian, diberikan pencerahan, inspirasi, pesan, yaitu supaya tahu bahwa apabila Tuhan mencintai orang-orang percaya, apabila orang percaya itu dicintai oleh Tuhan, maka yang terjadi adalah Tuhan sudah menyediakan berkat, rezeki, kecukupan. Masih tidur saja Tuhan sudah sediakan itu. Luar biasa, saudaraku kasih Tuhan. Ya. Apalagi kalau kita melihat suatu bukti yang nyata dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat 16. Di situ jelas diterangkan bahwa Tuhan memberkati, mencukupkan, mengadakan, ya, memelihara bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun lamanya itu dengan cara menurunkan roti mana yang turun dari langit setiap hari selalu baru. Ya, begitu bangsa Israel di padang gurun, ya, tidur di dalam kemah-kemah pondok-pondoknya itu. Dia pagi hari matahari terbit, ya. Di situ dia menikmati. Dia bisa mengambil roti mana yang ada di sekitar kemah-kemah bangsa Israel di padang gurun. Ya, begitu melek matanya bangun tidur, berkat Tuhan sudah disediakan. Ya, karena di padang gurun tidak bisa bercocok tanam, tidak bisa berbuat apa-apa di padang gurun. Ya, karena kering, kerontang, gersang, banyak ular dan kalajengking, ya. Tetapi Tuhan memelihara dengan cara yang ajaib, dengan diturunkan roti mana setiap hari selalu
Ya, kenapa? Karena umat Tuhan bangsa Israel dicintainya. Ya. Jadi, saudaraku kasih Tuhan, mungkin kita jangan sampai gagal paham, ya, gagal mengerti. Wah, kalau begitu duduk-duduk saja, ya, malas-malas saja, diam saja. Kan Tuhan memberkati, kan Tuhan mencintai kita, ya. Jadi walaupun kita diam-diam malas-malasan saja, kita diberkati Tuhan. Ini tidak bermaksud seperti itu, ya. Adik-adikku kasih Tuhan, supaya jangan gagal paham, bangsa Israel itu ketika di padang gurun 40 tahun lamanya, dia memang betul-betul tidak bisa bercocok tanam, tidak bisa bekerja, tidak bisa menghasilkan hasil pertanian untuk dimakan. Ya, makanya Tuhan menurunkan roti mana setiap hari selalu baru selama 40 tahun lamanya. Tetapi supaya kita mengerti bahwa ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk di padang gurun 40 tahun lamanya, masuk di negeri Kanaan yang dipimpin oleh Yosua, di situ Alkitab menerangkan dalam kitab Yosua, itu roti mana berhenti. Nah, di situ roti mana berhenti diturunkan oleh Tuhan, dan bangsa Israel disuruh bekerja, disuruh menggarap, mencangkul, ya, tanah ladang yang ada di negeri Kanaan. Ya, jadi tetap bekerja seperti biasa. Ya, oleh karena itu, adik-adikku kasih Tuhan, pengalaman riwayat dari Raja Salomo yang hidup mengandalkan Tuhan ini, mari kita dapatkan. Ya, ada pesan-pesan yang sangat baik, yang sangat jelas, bahwa orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang percaya yang berserah, berharap, percaya dan mengandalkan Tuhan, kita menyaksikan Tuhan memberkatinya. Ya, apa yang diusahakan, apa yang dilakukannya diberkati Tuhan di situ. Ya, untuk itu adik-adikku kasih Tuhan, bagi kita yang usia di remaja, di pemuda, di mana di usia ini adalah merupakan usia-usia adik-adik harus sedang dalam perjuangan hidup. Ya, perjuangan hidup adik-adik di remaja, di pemuda secara umum sedang menempuh pendidikan, ya, baik di SMU maupun di mahasiswa, ya. Untuk itu adik-adik harus benar-benar berjuang, ya, di masa muda kita, ya, di masa kita sedang sekolah, studi, kuliah, ya, harus berjuang secara maksimal, belajar sungguh-sungguh, ya, dan berserah dan mengandalkan Tuhan. Ya, inilah saatnya kita diingatkan, dibekali, dilengkapi menjadi generasi muda yang dipelihara, yang diberkati, yang disertai Tuhan, yaitu memiliki pola hidup yang mengandalkan Tuhan. Ya, di era zaman sekarang adik-adikku kasih Tuhan, di masa-masa pandemi corona ini, ya, virus corona yang sudah mewabah ke seluruh dunia, yang lebih dari 200 negara yang terinfeksi, terpapar virus corona ini, yang sangat berdampak buruk kepada manusia, ya. Banyak orang-orang tertular dan sakit, ada yang bisa sembuh lagi, ada yang meninggal. Ya, bahkan ekonomi dunia mengalami keguncangan, negara-negara mengalami resesi, ya. Banyak usaha-usaha mengalami kebangkrutan, dan banyak orang-orang mengalami kesulitan, ya, di masa-masa pandemi virus corona ini. Ya, untuk itu adik-adikku kasih Tuhan, kita harus tetap memelihara hati kita, tetap menjaga hati kita. Sebagai generasi muda kita berserah, berharap dan mengandalkan Tuhan, dan berusaha semaksimal mungkin,
ya segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa, segenap pemikiran, dan segala upaya harus kita lakukan. Ya, dan lebih daripada itu kita berserah kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan Allah kita sungguh baik, sangat baik, dan Dia mengasihi kita. Ya, kita percaya hidup di zaman akhir dalam pemeliharaan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Ya, untuk itu adik-adikku kasih Tuhan, kita sebagai generasi muda, ya kita sedang berada di era-era di zaman akhir, supaya kita tetap menjadi generasi muda yang menyemangati diri, yang memacu diri, ya di dalam perjuangan di era, di masa zaman kita saat ini. Ya, kita eranya usia-usia masih muda, kita eranya era berjuang, ya memperlengkapi diri, ya untuk masa depan kita. Dan lebih daripada itu, kita percaya Tuhanlah yang menjadi andalan kita, Tuhanlah yang mengatur, yang memberikan rencana yang indah pada kehidupan kita. Untuk itu kita harus berjuang, harus berupaya, harus bergumul untuk mencapai, untuk mendapatkan di mana rencana Tuhan itu di dalam hidup kita, ya, dan maju terus setia sampai akhir. Dan percayalah adik kasih Tuhan, ya, kita sebagai generasi muda yang akan dipakai oleh Tuhan, ya, kita akan disertai Tuhan, kita akan diberkati Tuhan, ya, seperti dalam kitab Matius pasal 20 ayat 28 bagian B, ya, aku menyertai engkau sampai akhir zaman, sampai kesudahan alam ini, ya. Dan kita percaya pertolongan Tuhan ada pada kita, ya. Kita percaya doa seruan kita, ya, didengar oleh Tuhan, ya. Amin untuk firman Tuhan. Mari adik-adik kasih Tuhan, sebelum kita akhiri firman Tuhan ini, kita naikkan pujian pertolonganmu, hatiku tenang, berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berjalan denganmu. Haleluya. Hatiku tenang, berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berjalan denganmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita ulang pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku.
kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Itulah Tuhan Yesus yang merupakan ungkapan hati kami, kerinduan kami sebagai kaum muda-mudi, baik di remaja maupun pemuda. Kami belajar untuk menapaki kehidupan kami hari-hari ke depan. Ada banyak hal yang kami merenungkannya. Kami sangat membutuhkan pesan-pesan, nasihat, arahan, panduan, pencerahan, inspirasi dari Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pada hari ini melalui kehidupan Raja Salomo, Engkau telah menasihatin kami, mengajarin kami supaya kami belajar seperti Raja Salomo. Di masa muda kami sungguh-sungguh menaruh harap kepada Tuhan, karena kami terbatas dengan segala kemampuan, segala pemikiran dan kekuatan, dan banyak hal yang di luar pengetahuan kami ya Tuhan. Banyak hal yang kami tidak sanggup Tuhan untuk memikirkan, untuk menjalani pergumulan hidup di muka bumi ini. Untuk itu kami sungguh-sungguh berserah kepada-Mu, berharap dan mengandalkan Engkau Tuhan Yesus yang menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mendengar doa-doa kami. Berkatilah adik-adik kami di dalam sekolahnya, studi kuliahnya, berkati juga cita-cita masa depannya. Mereka menjadi anak-anak muda, generasi penerus, generasi yang melayani Tuhan, generasi yang menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi saksi-Mu, menjadi alat-Mu yang menyenangkan Engkau, yang berguna bagi Tuhan, bagi gereja Tuhan dan dalam keluarganya. Berkati Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ini kepada-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi bekerja kepada setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat ketua di remaja, Yosef dan wakil dan semua pengurus dan seksi-seksi yang ada yang menangani di komisi ini, dan juga di pemuda, ketua saudara Pran, para wakil, dan juga semua seksi-seksi dan pengurus yang ada, pelayan-pelayan yang ada, supaya tetap setia melayani Tuhan dan maju terus di dalam Kau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Kita katakan bersama, amin. Shalom anak muda, puji Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita boleh sama-sama berkumpul di tempat ini ya teman-teman. Dan saya percaya gitu teman-teman boleh dalam keadaan sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan. Kita juga telah menyelesaikan setiap mendengarkan setiap firman Tuhan yang telah diberitakan oleh hamba-Nya Om Ponco. Kepadanya kami berterima kasih. Nah, untuk selanjutnya kita mau sama-sama dengarkan pengumuman teman-teman. Seperti biasa teman-teman, saya menghimbau teman-teman untuk selalu mengecek sosial media yang kita punya. Di Instagram ada @rbsion dan di Pemuda ada @pbsion. Di Facebook juga kita ada di rbsion Karawang. Kalian boleh dicek ya teman-teman setiap harinya. Kalau ada pengumuman kita selalu ada di platform tersebut. Juga kepada teman-teman yang punya saran, ide ataupun kritik, boleh teman-teman di email aja di emailnya remaja gitu teman-teman. Oke. Dan selanjutnya pengumumannya untuk kalian yang rindu untuk memberikan persembahan, boleh nih teman-teman, kalian bisa memberikan persembahan melalui rekening yang ada di sebelah kanan saya. Di situ sudah ada langkah-langkahnya, boleh kalian lihat dan perhatikan nomor-nomornya. Udah sih teman-teman, itu aja pengumuman pada hari ini. Saya rindu gitu teman-teman untuk kita semua tetap menjadi berkat untuk sekeliling kita dimanapun kalian berada, biar
melalui kehidupan kita gitu teman-teman, kita boleh menjadi berkat untuk sekeliling kita di tengah pandemi yang sedang terjadi ini. Bukannya kita menjadi down, tetapi kita boleh sama-sama menguatkan teman-teman kita, boleh menguatkan keluarga kita, terlebih lagi dimanapun kalian berada tetap menjadi berkat. Sebelum kita mengakhiri setiap rangkaian ibadah kali ini, kita mau sama-sama naikkan satu pujian lagi yang mengatakan, Tuhan, kami mau seperti-Mu Bapa, yang mau dibentuk seturut dan kehendak-Mu Bapa. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami alat-Mu Tuhan, jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita ulangi lagu ini teman-teman, katakan dengan sungguh. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, dan inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Engkau boleh menyempurnakan setiap kami Bapa di dalam kehidupan kami.
kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami boleh dibentuk seturut dan kehendak-Mu Bapa. Di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, biarlah kami selalu boleh menjadi berkat untuk sekeliling kami. Kami gak menjadi batu sandungan untuk teman-teman kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang boleh Kau beri bagi setiap kami Tuhan. Inilah setiap kami anak-anak-Mu Bapa boleh berkumpul, kami boleh bersekutu Tuhan di dalam rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Kau telah menyediakan berkat yang terbaik Tuhan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan Kau boleh teguhkan setiap kami di dalam ibadah kali ini Bapa. Terima kasih Tuhan di dalam setiap pemberitaan firman-Mu Tuhan yang boleh disampaikan. Biarlah kami boleh mendapatkan rema Tuhan yang datang daripada-Mu. Biar kami gak menjadi pendengar saja Tuhan, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Dan biar nama-Mu saja Tuhan yang boleh dipermuliakan Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan, untuk setiap penyembahan yang boleh kami bawa Tuhan. Biar Engkau saja Tuhan yang boleh senangkan atas setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Bapa, kalau kami juga menyerahkan Tuhan di sepanjang 1 minggu ke depan Tuhan, di dalam kami boleh sama-sama melakukan aktivitas kami Bapa. Biar kami percaya Tuhan Kau boleh sertai setiap kami, Engkau boleh memberikan perlindungan Tuhan kepada kami Bapa. Biar kami boleh juga mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami, di dalam setiap pergumulan yang boleh kami bawa setiap harinya Bapa. Dan biarlah Tuhan Engkau boleh beserta dengan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah anak-anak muda-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kami boleh sama-sama Tuhan boleh menjadi berkat untuk sekeliling kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami telah menyelesaikan setiap ibadah-Mu. Kami penuh dengan mengucap syukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ya teman-teman, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.